Baik, perkenalkan, nama saya Aji Trisno Hadidmawan dengan NIM 20101110016. Dengan ini saya akan mempresentasikan isi mengenai spesifikasi kebutuhan pengembangan web sistem web di, di mana saya mengambil proyek pemesanan apotek online. Baik, untuk yang pertama identifikasi sistem. Untuk dokumentasi ini saya menamai ini project dengan nama pembuatan sistem pemesanan apotek online berbasis web dengan nama produk pemesanan apotek online. Untuk berikutnya deskripsi sistem. Untuk yang pertama ACI sistem. Itu yang pertama customer masuk ke apotek, kedua customer menunggu antrian dalam membeli obat, ketiga customer membeli obat, keempat customer melakukan pembayaran. Berikutnya to be system. Untuk yang pertama membuka browser, yang kedua memasukkan alamat web pemesanan, ketiga menampilkan halaman web pemesanan apotek online, keempat masuk ke halaman pesan, lima memasukkan nama dan nomor telepon, enam memilih pesan yang ingin dipesan, tujuh menunggu pesanan dipanggil, delapan admin mengonfirmasi pesanan dan mengunggah pesanan dan ketersediaan pesanan, sembilan membayar pesanan, dan 10 menutup browser. Untuk arsitektur, yaitu arsitektur pemesanan menu apotek online ini menjelaskan bagaimana relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dalam aplikasi ini dijelaskan hubungan antar stakeholder, web server, dan database server dengan proses yang akan mereka lalui serta output yang nantinya akan keluar. Untuk ruang lingkup. Ruang lingkup sistem perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang memudahkan pemesanan dan mendukung sistem pemesanan. Perangkat lunak terhubung dengan server basis data apotek dan bertindak sebagai klien. Sehingga hal ini mengenai autentifikasi dan informasi tidak ditangani oleh perangkat tersebut. Berikutnya masuk pada daftar kebutuhan sistem aplikasi. Oke, untuk itu yang pertama pengisian data customer dengan deskripsi mengisi data nama customer dan nomor telepon untuk memesan menu. Kedua menu, fitur ini ada untuk menampilkan menu pilihan yang tersedia apotek. Dia itu terbagi untuk menu terbagi atas dua yaitu daftar menu dan pemesanan. Yang pemesanan mohon maaf maksudnya pesanan obat. Untuk yang pertama itu menampilkan daftar menu pesanan, yang kedua memesan pesanan yang dipilih. Oke, untuk masuk yang berikutnya yang ketiga pengaturan. Fitur ini menampilkan pengaturan konfirmasi dan pengedatan menu. Itu terbagi atas dua yaitu konfirmasi pesanan dan mengubah informasi menu. Yang pertama mengonfirmasi pesanan dari customer, yang kedua mengubah menu dan ketersediaan menu yang tidak disediakan apotek. Dan yang terakhir yaitu keluar dari website. Berikut ini use case diagram, yaitu masuk ke web, menambahkan menu, dengan include memilih pesanan, konfirmasi pembayaran, melakukan pembayaran, dan mengubah menu dan ketersediaan menu. Berikutnya use case description. Untuk di sini nama use case yaitu masuk web dengan aktor, customer, dan admin. Untuk deskripsi, customer dan admin masuk ke web pemesanan apotek online. Berikutnya menampilkan menu. Aktornya customer dan admin. Deskripsi, customer dan admin dapat melihat menu pesanan dan tersedia. Berikutnya use case memilih pesanan. Nama use case-nya itu memilih pesanan dengan aktor customer. Deskripsi, customer dapat memilih obat yang disediakan. Berikutnya use case mengkonfirmasi pesanan. Itu nama use case itu mengkonfirmasi pesanan dengan aktor customer dan admin. Deskripsi, pelanggan dan admin saling konfirmasi pesanan yang telah dipesan. Berikutnya use case melakukan pembayaran. Dengan namanya yaitu melakukan pembayaran dengan aktornya itu customer. Deskripsi, customer memilih cara pembayaran yang akan dilakukan oleh customer dan melakukan pembayaran. Berikutnya use case mengubah menu dan ketersediaan menu. Nama use case-nya itu mengubah menu dan ketersediaan menu dengan aktornya admin. Deskripsi, admin dapat mengubah obat yang disediakan apotek dan juga dapat mengubah apakah obat yang disajikan tersier atau tidak. Berikut ini kebutuhan antar muka sistem yang kami buat sebagai prototipe-nya. Itu ada halaman input customer, halaman input admin, halaman utama, halaman output. Nah, berikut ini kebutuhan basis data yaitu class diagram. Di mana untuk yang class diagram yang pelanggan itu terdapat ID pelanggan, nomor telepon, nama pelanggan. Untuk pemesanan ada ID pemesanan, ID pelanggan, ID obat, jumlah dan tanggal. Untuk pembayaran ada ID pembayaran, ID pemesanan, ID pelanggan, jenis pembayaran dan harga total. Untuk obat ada ID obat, ID supplier, nama obat dan harga obat. Untuk supply ada ID supplier,
dan nama supplier. Faktur supply yaitu ada ID faktur pembelian, ID supplier, harga total dan tanggal. Dan karyawan itu ada ID karyawan dan nama karyawan. Dan yang terakhir faktur penjualan ada ID faktur penjualan, ID karyawan, ID pembeli, harga total dan tanggal. Nah, berikut ini sequence diagram yang telah saya buat. Berikut ini ERD yang telah saya buat. Di mana pelanggan ada ID pelanggan nama pelanggan. Terus selanjutnya pemesanan ada ID pembeli, ID pemesanan, ID obat, jumlah dan tanggal. Berikutnya ada obat, itu ada ID obat, nama obat, harga obat, ID supplier. Supplier ada ID supplier dan nama supplier. Faktur supply ada ID faktur pembelian, harga total, tanggal, dan ID supplier. Untuk karyawan ada ID karyawan, nama karyawan. Untuk faktur penjualan ada ID faktur penjualan, tanggal, harga total, ID pembeli, dan ID karyawan. Dan yang terakhir pembayaran, ID pembayar, jas pembayaran, harga total, ID pemesanan, dan ID pelanggan. Berikut ini untuk kamus data. Di mana untuk tabel pelanggan di ID pelanggan saya menggunakan tipe data integer dengan key primary key, ada nama pelanggan dan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data integer. Untuk tabel pemesanan di mana ID pemesanan saya menggunakan integer, ID pelanggan juga integer, ID obat integer, jumlah integer dengan tanggal itu tipe data date. Dan di sini ID pemesan saya menggunakan primary key dan ID pelanggan dan ID obat itu saya menggunakan foreign key. Berikutnya itu tabel obat. Ada ID obat di tipe data integer dan ID supply juga integer, nama obat varchar, harga obat integer, di mana ID obat saya menggunakan primary key dan ID supplier foreign key. Untuk tabel supplier, untuk ID supplier saya menggunakan foreign key. Maksud saya primary key. Untuk tabel faktur pembelian di mana ID faktur, ID supplier dan harga total itu saya menggunakan tipe data integer dan tanggal tipe data date, di mana ID faktur pembelian saya menggunakan primary key dan ID supplier foreign key. Untuk tabel karyawan itu ada ID karyawan integer, nama karyawan varchar, di mana ID karyawan itu saya menggunakan primary key. Berikutnya tabel faktur penjualan, ID faktur penjualan, ID pelanggan, ID karyawan dengan harga total itu saya menggunakan tipe data integer, sedangkan tanggal saya menggunakan date. Di mana ID faktur penjualan saya menggunakan primary key, ID pelanggan dan karyawan saya menggunakan foreign key. Yang tabel terakhir ID pembayaran, ID pelanggan, ID pemesanan saya menggunakan tipe data integer. Jenis pembayaran saya menggunakan varchar dan harga total saya menggunakan integer. Di mana ID pembayaran saya menggunakan primary key, ID pelanggan dan pemesanan saya menggunakan foreign key. Untuk kebutuhan adaptif, yang pertama itu simbol mata uang yang digunakan merupakan IDR atau Indonesian Rupiah. Yang kedua, tanggal menggunakan format DD, maksud saya hari, bulan, dan tahun. Dan yang ketiga itu format waktu menggunakan jam, menit, dan detik. Nah, untuk yang kebutuhan non fungsional, yang pertama itu sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Python, dan yang kedua pelanggan mengisikan data diri pelanggan untuk menggunakan web ini. Demikian spesifikasi website pemesanan menu foto yang dibuat ini untuk membantu dan sebagai bahan acuan pengguna dan pembuat aplikasi untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan ini sehingga dapat digunakan ke depannya. Oke, untuk lampiran nih, berikut ini lampiran yang telah saya buat. Untuk studi kelayakan finansial seperti ini. Dan untuk estimasi sistem perkara lunak seperti ini yang telah saya buat. Oke, berikut yang terakhir adalah source code. Berikut ini source code untuk yang model database. Untuk views.py. Berikut ini template untuk pemesanan pelanggan. Oke, baik. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.